semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat semua ya. Nah, kalau kakak nanya gimana nih kabarnya adik-adik? Adik-adik bisa jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Gitu ya. 1, 2, 3. Gimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Yeay. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Debbie. Nah, Kak Debbie kali ini mau mengajak adik-adik untuk belajar bareng-bareng nih. Sebelum kita belajar bareng-bareng, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu. Nah, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sekarang ada yang tahu nggak nih, Kak Debbie mau ngajak adik-adik belajar bareng tentang apa nih? Ada yang tahu nggak? Nah, Kak Debbie kali ini mau ngajak adik-adik semua buat belajar tentang gerak benda. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak nih apa sih gerak benda itu? Nah, gerak benda itu berpindahnya suatu benda dari tempat awal. Nah, kakak punya contoh nih. Kakak punya kaleng. Nah, kaleng ini kakak taruh di sini. Nah, tiba-tiba kaleng ini menggelinding. Jadi ke sini. Nah, kaleng ini melakukan suatu gerak. Jadi namanya gerak benda. Seperti itu. Nah, cara gerak benda ada 5. Nah, yang pertama ada gerak berputar. Yang kedua ada gerak menggelinding. Yang ketiga gerak jatuh. Yang keempat ada gerak memantul. Dan yang terakhir ada gerak mengalir. Mari kita belajar bersama tentang 5 cara gerak ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang gerak berputar. Nah, gerak berputar sendiri merupakan gerak mengelilingi pusat tertentu. Nah, kakak ada beberapa contoh nih. Nah, di sini ada gambar jam dinding. Jam dinding bergerak dengan berputar. Jarum jam itu yang berputar. Nah, selanjutnya ada kipas angin. Nah, baling-baling kipas angin ini bergerak dengan berputar. Nah, adik-adik juga pasti pernah nonton Doraemon kan? Nah, Doraemon itu punya baling-baling di sini. Nah, baling-baling bambu itu juga bergerak dengan berputar. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang gerak menggelinding. Nah, gerak menggelinding itu hampir sama, mirip-mirip dengan gerak berputar adik-adik. Nah, ada yang pernah main sepak bola? Pasti pernah deh. Nah, bola yang kita tendang itu mengalami gerak menggelinding. Seperti contoh pada gambar ini. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang gerak jatuh. Nah, kakak punya contoh nih. Kakak punya penggaris. Kalau kakak jatuhkan dari sini, apa yang terjadi coba? Kita coba ya. Nah, penggaris akan jatuh ke bawah. Nah, itu yang dinamakan gerak jatuh. Selain contoh yang kakak berikan, di sini kakak punya gambar buah apel nih, pohon apel. Nah, di situ ada buah yang jatuh kan? Nah, buah tersebut juga mengalami gerak jatuh. Nah, sebelum masuk ke cara gerak keempat, gimana nih adik-adik, masih semangat nggak untuk belajar? Kelihatannya udah lemes-lemes banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke cara gerak keempat, kita tepuk semangat dulu yuk. Kakak contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Gitu ya. Kita coba 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Yeay. Nah, udah semangat semua kan ya? Kita lanjut ke cara gerak keempat. Nah, cara gerak keempat ini yaitu gerak memantul.
Nah, yang cowok-cowok pasti pernah main basket, tuh bola basket yang gini tuh. Nah, kalau cewek-cewek pasti pernah main bekel kan. Nah, bola bekel dan bola basket kalau kita pantulkan pasti akan memantul, jika kita jatuhkan akan kembali twing twing gitu kan. Nah, gerakan itu namanya gerak memantul. Nah, di sini kakak ada contoh, yaitu ada mas-mas yang main bola basket itu. Nah, bolanya pas dilempar ke bawah dia akan kembali ke atas. Nah, itu namanya gerak memantul. Nah, cara gerak yang terakhir yaitu yang kelima, ada gerak mengalir. Nah, contohnya pada saat kita mau cuci tangan nih, kita menyalakan keran tuh, gitu, airnya kan pasti keluar. Nah, air itu mengalami gerak mengalir. Selain itu, kakak juga ada contoh. Di sini ada air terjun. Nah, air terjun, airnya kan jatuh dari atas ke bawah. Nah, itu namanya gerak mengalir. Nah, gimana nih? Udah paham belum tentang cara-cara gerak benda? Nah, kakak ada latihan nih. Ayo kita amati gambar-gambar ini. Nah, di sini ada gerak mengalir, gerak jatuh, gerak menggelinding, gerak berputar, dan gerak memantul. Di bawahnya ada gambar contoh-contoh cara geraknya. Nah, kita pasang-pasangkan nih, mana yang gerak mengalir, mana yang gerak jatuh, mana yang gerak menggelinding, mana yang gerak berputar, dan mana yang gerak memantul. Nah, yang pertama ada gerak mengalir nih. Mana yang termasuk gerak mengalir? Nah, benar banget. Yang termasuk gerak mengalir yaitu keran yang dibuka, kemudian airnya akan keluar. Nah, air tersebut termasuk gerakan mengalir. Selanjutnya, yang kedua ada gerak jatuh. Mana nih yang termasuk gerak jatuh? Nah, yang termasuk gerak jatuh yaitu buah apel yang jatuh dari pohonnya. Selanjutnya ada gerak menggelinding. Mana nih yang termasuk gerak menggelinding? Nah, benar banget, gerak menggelinding yaitu yang ada gambar anak-anak main bola. Nah, bola yang ditendang anak itu mengalami gerak menggelinding. Selanjutnya ada gerak berputar. Mana nih yang termasuk gerak berputar? Nah, betul banget, kipas angin, baling-baling kipas angin mengalami gerak berputar. Selanjutnya yang terakhir ada gerak memantul. Mana nih yang termasuk gerak memantul? Nah, betul banget, gerak memantul itu gambar mas-mas yang main basket. Bola basket yang dijatuhkan ke bawah akan kembali ke atas. Nah, gerakan itu yang dinamakan gerak memantul. Nah, sudah paham semua kan ya? Hebat-hebat banget nih adik-adik semua. Nah, selain kita belajar tentang cara-cara gerak benda nih, kakak juga mau ngajak adik-adik semua buat belajar tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda. Nah, gerak benda itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, bentuk benda. Yang kedua, ada luas permukaan benda. Yang ketiga, permukaan lintasan benda. Nah, yang pertama yaitu bentuk benda. Nah, faktor yang mempengaruhi gerak benda yang pertama ada bentuk benda. Nah, benda yang bentuknya lingkaran akan lebih mudah menggelinding daripada benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, kalau persegi panjang akan lebih susah untuk bergerak menggelinding. Nah, kita coba yuk. Nah, adik-adik, sekarang mari kita buktikan mengenai faktor yang mempengaruhi gerak benda, yaitu yang pertama ada bentuk benda. Nah, di sini kakak punya botol yang bentuknya lingkaran dan ada kotak yang bentuknya persegi panjang. Nah, kita coba ya. Bentuk benda akan mempengaruhi gerak benda. Benda yang berbentuk lingkaran akan lebih mudah menggelinding dibandingkan benda yang berbentuk persegi panjang atau kotak. Yang pertama kita coba yang lingkaran terlebih dahulu.
1, 2, 3. Nah, yang lingkaran akan lebih mudah menggelinding kan ya? Kita coba yang kotak sekarang. 1, 2, 3. Nah, yang kotak akan lebih susah untuk menggelinding. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, yang kedua, faktor yang mempengaruhi gerak benda selanjutnya yaitu ada luas permukaan benda. Nah, luas permukaan benda gimana sih kok bisa mempengaruhi gerak benda? Nah, ketika benda yang memiliki luas permukaan yang lebar tuh akan jatuhnya lebih lama tuh. Jatuhnya lebih lama. Kalau yang bendanya luas permukaannya kecil, maka jatuhnya akan lebih cepat. Nah, mari kita buktikan. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membuktikan tentang faktor yang mempengaruhi gerak benda mengenai luas permukaan. Nah, di sini kakak punya penghapus yang memiliki luas permukaan kecil dan ada kertas yang mempunyai luas permukaan yang lebar. Nah, kakak akan jatuhkan mana nih yang akan jatuh duluan? 1, 2, 3. Nah, penghapus jatuh lebih awal kan? Jadi luas permukaan yang lebih kecil akan lebih mudah jatuh, lebih cepat jatuh daripada benda yang memiliki luas permukaan yang lebar. Nah, faktor yang mempengaruhi gerak benda yang terakhir yaitu yang ketiga ada permukaan lintasan benda. Nah, kalau kakak menggelindingkan sebuah bola di tempat yang halus nih kayak lantai gitu. Kemudian kakak juga menggelindingkan di tempat yang tidak rata seperti paving atau tempat berpasir. Nah, bola itu akan menggelinding lebih jauh yang ada di lantai karena lantai lebih halus. Jadi bola akan menggelinding cepat dan jauh. Ketika bola digelindingkan di paving atau di tempat berpasir, maka akan lambat dan akan cepat berhenti nih bolanya. Nah, mari kita coba. Selanjutnya kita coba gelindingkan botol di permukaan yang tidak rata yaitu paving. 1, 2, 3. Nah, botol tidak akan menggelinding jauh karena lintasannya yang kasar. Jadi lintasan gerak benda juga mempengaruhi gerak benda. Nah, gimana? Adik-adik sudah paham kan tentang cara gerak benda dan faktor yang mempengaruhi gerak benda? Nah, sekarang udah capek belum nih? Apa masih semangat? Nah, kakak mau ngajak adik-adik buat nyanyi bareng-bareng nih. Nah, kakak mau ngajak adik-adik bernyanyi tentang gerak benda. Namun, di sini adik-adik semua pasti sudah tahu kan lagu Balonku Ada 5. Nah, pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Nah, kakak sudah ganti liriknya dengan macam-macam gerak benda. Kakak contohkan dulu ya. 1, 2, 3. Gerak benda ada 5, jatuh memantul mengalir, berputar dan menggelinding, itulah gerak benda. Benda jatuh meluncur, hei, memantul dan membentur. Kita sudah belajar macam-macam gerak benda. Nah, bisa ya adik-adik semua? Nah, sekarang kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Gerak benda ada 5, jatuh memantul mengalir, berputar dan menggelinding, itulah gerak benda. Benda jatuh meluncur, hei, memantul dan membentur. Kita sudah belajar
macam-macam gerak benda. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, gimana nih adik-adik semua, sudah paham kan tentang gimana sih cara gerak benda itu? Dan apa aja faktor yang mempengaruhi gerak benda? Nah, kesimpulan dari belajar bersama kita kali ini yaitu gerak benda merupakan berpindahnya suatu benda dari tempat awal. Cara gerak benda yaitu ada 5. Yang pertama gerak berputar, yang kedua gerak menggelinding, yang ketiga ada gerak jatuh, yang keempat gerak memantul, dan yang kelima ada gerak mengalir. Nah, faktor yang mempengaruhi gerak benda ada 3. Yang pertama ada bentuk benda, yang kedua luas permukaan benda, dan yang ketiga ada permukaan lintasan benda. Nah, kita udah belajar bareng nih tentang gerak benda. Nah, pembelajaran kali ini sampai sini dulu. Sebelum kita menutup pembelajaran kali ini, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih buat adik-adik semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa adik-adik.